Mbak Puspita, Mbak Mir, dan para dosen yang lainnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara hari ini dan sekaligus mempertemukan saya dengan adik-adik saya yang pinter dan cantik. Apa kabar lu? Oh, baik, Mas. Alhamdulillah. hari ini aku harus manggil Mbak Lulu ya. Saya manggilnya apa dong? Yang kedua ada Dita. Mana Dita? Dit. Open cam. Hey. Masih mute, Neng. Halo Mas Hari, apa kabar? Alhamdulillah. Ada di mana nih posisi? Jakarta? Sekarang enggak, sekarang masih di rumah di Tasik nih kebetulan. Oke, jadi terima kasih sekali. Makasih Lulu dan Dita atas kesediaannya berbagi untuk adik-adik dan back to campus meskipun masih melalui Zoom. Semoga next time bisa main ke Jatinangor ya. Sebelum saya memperkenalkan lebih detail kepada teman-teman, jadi hari ini kita sesinya saya akan bawakan secara santai saja. Kita nanti akan diawali dengan paparan singkat dari dua narasumber keren kita, dua orang alumni yang sejak mahasiswa saya sudah ngefans sama mereka karena aktivitasnya. Mbak Lulu ini dulu korban ospek saya karena ketika angkatannya Mbak Lulu dan Mbak Fitri itu jadi mahasiswa baru, saya ketua senatnya, ketua BEM sekarang ya, dan saya yang pada waktu itu rasanya disebelin ya sama Lulu ya dan kawan-kawan. Tapi Lulu sama Mbak Fitri dan yang lainnya salah satu angkatan yang keren, angkatan yang isinya orang-orang pinter yang saat ini juga ada dalam posisi-posisi kunci di organisasi masing-masing. Nanti kita akan mengenal Mbak Lulu lebih detail. Kemudian yang kedua ini ada Dita. Ya, Dita memang angkatannya sedikit jauh dari Mbak Lulu. Ya, Dita ketika jadi mahasiswa saya sudah jadi dosen ya Dit ya. Dita ini salah satu mahasiswa yang sangat aktif, terutama pada isu-isu, sering ketemu kuliah di saya terutama ya, dan saya masih ingat bagaimana dia begitu aktif di mata kuliah yang juga saya fasilitasi ya, terkait dengan psikologi pendidikan, dan rasanya Dita masih konsisten di isu ini. Oke, nanti Mbak Lulu sama Mbak Dita akan memberikan paparan singkat untuk menstimulasi diskusi kita. Sementara saya beri waktu semoga nggak lebih dari 15 menit setiap orang, 10-15 menit untuk memaparkan, kemudian setelah itu saya buka diskusi. Kalau ketika nanti para narasumber kita memaparkan gagasannya, pengalamannya, karena ini memang lebih banyak ke storytelling ya, menceritakan pengalaman perjalanan setelah lulus. Teman-teman kalau ada pertanyaan, please tolong disimpan dulu, dan kemudian nanti setelah itu saya akan buka sesi tanya jawab. Sebelum saya persilahkan narasumber untuk menyampaikan paparannya, saya akan perkenalkan dulu mereka masing-masing ya. Pertama saya akan perkenalkan Mbak Lulu. Wah ini, Lu, kenapa di foto kamu lebih manis dibandingkan yang sebenarnya, Lu? Enggak, ya sudah juga manis kok. Oke, jadi ini Mbak Lulu ini kalau dilihat dari CV-nya konsisten di HR ya. Rasanya begitu mencintai dunia HR, setelah lulus sampai sekarang pengalamannya cukup lama, itu juga mengindikasikan betapa seniornya Mbak Lulu. 15 tahun berkecimpung di human resources dan consulting area, dan saat ini beliau masih menggeluti dunia yang tampaknya demikian beliau cintai. Nanti semoga Mbak Lulu akan bercerita lebih panjang mengenai tempat dia bekerja ya. Saya sendiri sudah lama sekali rasanya juga nggak diskusi sama Lulu ya gitu ya. Lama sekali kita nggak diskusi mengenai hal ini. Itu tentang Mbak Lulu, Anda bisa baca, dan saya yakin kalau mengenal orang sekarang gampang sekali ya Lu ya, tinggal ketik namanya Anda akan tahu siapa dia. Yang kedua, saya akan perkenalkan Mbak Dita. Mbak Dita ini
sejak dulu sampai sekarang rasanya juga concern pada isu pendidikan ya. Saya pernah diajak belusukan sama dia sampai tuh babat tulang bawang barat ya. Ya saya sempat menemani Dita untuk memfasilitasi pada isu. Dita ini salah satu sejak mahasiswa memang concern dalam dunia pelatihan, dalam dunia pendidikan, kemudian termasuk istilahnya apa sih Indonesia Mengajar itu PM ya? Betul. Ya kan? Saya mengajar. PM ya, Dita ini salah satu, kalau dulu pernah dengar satu program yang diinisiasi oleh Mas Anies Baswedan, Indonesia Mengajar, Dita ini salah satu alumni, salah satu cendekiawan, salah satu anak muda yang tergerak hatinya untuk kemudian di dunia pendidikan. Sampai sekarang juga masih di isu pendidikan, rasanya sekarang bergabung dengan teman-teman geng saya saja juga ya, dengan Buki, dengan Mbak Naila, ya kan, dengan teman-teman masih di isu pendidikan. Nanti kalau Anda cerita tentang siapa Mbak Dita dan Anda ingin mengeksplor tentang Mbak Dita di sesi tanya jawab, saya berharap Anda bisa menanyakannya. Barangkali itu nanti kalau diperlukan Anda bisa kontak Mbak Dita lebih detail ya. Gitu ya Dit, rasanya saya kenalkan, dan Mbak Lulu ya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Lulu untuk memaparkan ceritanya, kisahnya, terutama setelah lulus tuh ngapain aja sampai sekarang dan apa yang dinikmati dari profesi yang dia jalani saat ini. Mbak Lulu, 10-15 menit saya persilahkan, monggo. Oke, terima kasih Mas Hari atas kesempatan dan waktunya. Salam kenal juga untuk teman-teman semua di sini ya, terutama adik-adik mahasiswa psikologi kampus psikologi yang saya cintai. Saya langsung saja, saya akan share screen. Oke. Sudah terlihat ya screen presentation dari saya? Sudah, mangga. Oke, saya langsung saja karena waktunya juga mungkin kita lebih enak nanti lebih banyak diskusi ya daripada saya presentasi. Nah, ini sekilas mengenai saya tadi sudah digambarkan oleh Mas Hari. Memang benar saya dari awal lulus sampai sekarang itu kebetulan sekali langsung berkecimpung di dunia HR consulting atau konsultansi SDM. Waktu itu saya masuk ke dunia tersebut juga karena ada informasi dari senior kita itu Mbak Lita angkatan tahun 88 kalau saya nggak salah, sama Mbak Purwati. Ada Mbak Wasti juga 94 kalau ingatan saya masih benar. Nah, waktu itu 93, saya di perusahaan Wasti 93 ya Mas ya? Ya, waktu itu awal saya kerja di perusahaan yang berbeda, AAJ, integrasi, kemudian saya selama hampir 5 tahun saya pindah ke Morsolen sampai dengan hari ini kebetulan masih betah di sini. Morsolen itu sebenarnya adalah perusahaan konsultansi manajemen, dia termasuk PMA di Indonesia, penanaman modal asing. Bisnisnya meliputi banyak, mulai dari audit, kemudian HR consulting, financial consulting, kemudian marketing and communication, payroll, dan beberapa lainnya, termasuk juga sekarang itu yang baru dikembangkan adalah mengenai human rights atau hak asasi. Oke, begitu sekilas mengenai saya. Nah, ini saya buka, ini ada suatu quote ya. A company is known by the people it keeps. Kenapa quote ini saya sampaikan gitu? Karena topik yang akan saya share hari ini adalah kebanyakan bagaimana sih kita berusaha sebagai konsultan meningkatkan fungsional dari SDM itu sendiri di perusahaan khususnya. Nah, di sini pemahamannya adalah keberadaan suatu perusahaan akan tergantung dari SDM di dalamnya.
Kemudian SDM yang kompeten dan termotivasi akan membantu perusahaan mencapai tujuan dan visi misi dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu gambaran umum ya, kenapa sih SDM itu penting gitu loh di perusahaan. Oke. Nah, ini saya beranjak dengan pemahaman mengenai apa itu konsultan SDM atau HR consultant ya. Karena saya seringkali pakai sebenarnya lebih sering tuh kata HR consultant karena perusahaan atau klien kita itu kebanyakan juga selain perusahaan lokal ada perusahaan multinasional. Nah, konsultan SDM itu adalah suatu profesi atau pekerjaan yang bertanggung jawab dalam memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan manajemen SDM secara menyeluruh dan juga membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional SDM. Konsultan SDM yang menjadi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya ini fokusnya itu memang lebih banyak di perusahaan-perusahaan. Di sini bisa kita lihat ya, siapa saja sih pengguna jasa konsultan SDM atau siapa sih klien-klien konsultan SDM. Untuk perusahaan saya selama ini itu ada beberapa lini bisnis atau sektor dari klien pengguna jasa kita. Yang terbanyak perusahaan swasta, perusahaan asing atau PMA, kemudian LSM atau non-profit organisasi, ini baik lokal atau internasional, kemudian kantor perwakilan atau representative office, beberapa juga ada BUMN seperti misalnya Telkom atau PT Perkebunan Nusantara, dan juga ada instansi-instansi pemerintah. Mungkin nggak banyak, tapi beberapa kali kita pernah bekerja sama dengan mereka. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaannya. Nah, di dalamnya itu, konsultan SDM ini berhubungannya dengan siapa sih, gitu ya. Nah, ini adalah kita sering sebut sebagai counterpart. Counterpart itu adalah pihak-pihak yang bekerja sama secara langsung dalam menyelesaikan assignment konsultansi SDM ini. Kebanyakan itu adalah terdiri dari Board of Management, Board of Director, kemudian Direktur SDM, Manajer SDM, atau tim SDM secara keseluruhan. Berikutnya adalah saya gambarkan mengenai ruang lingkup pekerjaan. Ini di sini bisa dilihat beberapa ruang lingkup pekerjaan saya sebagai konsultan SDM yang pernah saya lakukan gitu ya. Seperti implement strategic HR management, review and set up HR policy and practice, kemudian membuat kompetensi based HR management, kemudian juga menghandle beberapa inisiatif. Nah, selain pekerjaan-pekerjaan ini, ada dua pekerjaan lain yang mungkin secara langsung itu agak berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu di sini saya handle juga executive search dan people outsourcing atau HR outsourcing. Kalau executive search itu adalah proses pencarian talent khususnya untuk level manajerial ke atas. Kalau outsourcing mungkin dari teman-teman ada yang sudah familiar dengan istilah outsourcing, itu adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Jadi kita biasanya melakukan hiring untuk perusahaan lain, di mana di mata hukum mereka staf tersebut bekerja untuk perusahaan saya, namun day to day sebenarnya in technical basis dia bekerja untuk klien, seperti itu. Ini gambaran secara garis besar saja, kemudian ini ada sedikit mengenai rincian pekerjaan-pekerjaan konsultan SDM yang pernah saya lakukan gitu ya. Kebanyakan memang terkait dengan strategi SDM, kemudian pengelolaan kebijakan dan prosedur SDM, kemudian juga melakukan audit SDM, kompetensi based HR management, pernah juga menyusun peraturan perusahaan, terutama difokuskan pada kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan pemerintah yang sejalan dengan kebijakan peraturan perusahaan.
Kemudian mengelola proses employee exit apabila ada action yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang dua terakhir ini yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu melakukan proses rekrutmen seleksi untuk pihak ketiga dan menyusun kontrak kerja untuk staf outsourcing. Oke, ini saya ada sedikit contoh. Sebenarnya tuh realnya seperti apa sih pekerjaannya ya? Nah, jadi sebagai konsultan SDM biasanya kita membawa satu konsep baru kepada klien atau perusahaan bahwa misalnya kalau di sini adalah strategic HR management, bahwa pada saat ini Departemen SDM atau HR department itu tidak hanya berfungsi sebagai personal administration saja gitu, tapi dia sudah bergerak ke arah strategic HR management. Apa strategic HR management itu adalah pendekatan yang menyatakan bahwa strategi-strategi HR yang disusun itu harus sejalan dengan strategi perusahaan. Gitu. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri dan tidak hanya sekedar administrasi. Nah, konsep atau framework seperti inilah yang berusaha kita tawarkan kepada klien, disertai dengan alasannya kenapa, implementasinya seperti apa, nantinya di lapangan itu bagaimana, itulah yang dalam tanda kutip kita jual ke perusahaan gitu. Kemudian itu satu, kemudian contoh lain adalah biasanya konsultan SDM juga melakukan HR audit. Ini biasanya bagian dari audit organisasi yang bersifat non-financial. Sebagai contoh adalah di aspek rekrutmen. Kita memastikan bahwa proses rekrutmen yang dijalankan itu adalah fair dan transparan dan bisa juga untuk mengidentifikasi adanya ruangan adanya hal-hal yang bisa dikembangkan. Di sini misalnya rekrutmen yang difokuskan apa? Oh, dari mana asalnya kandidat, kemudian waktunya bagaimana. Di sini bisa dilihat di tabel tersebut prosedur-prosedur apa yang bisa dilakukan. Saya izin minum dulu sedikit. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini kompetensi apa sih yang harus dimiliki ya oleh seseorang yang mungkin berminat jadi konsultan SDM. Pertama adalah tentu saja pengetahuan tentang organisasi, kemudian pengetahuan dan referensi tentang manajemen SDM, dan satu lagi yang nggak kalah penting adalah peraturan di bidang ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah dari sisi keterampilan, dia harus mahir dalam melakukan manajemen proyek yang tepat. Kemudian juga komunikasi dan hubungan interpersonal. Hal ini penting karena kita nanti berhadapan langsung dengan klien, baik nanti meminta data, juga kemudian mencari informasi yang diperlukan, sampai nantinya itu di ujung kita meyakinkan mereka gitu bahwa apa yang ditawarkan itu sesuai dan bisa dipakai. Kemudian tentu melakukan analisa data dan perumusan masalah, problem solving, ini kemudian penyusunan laporan, kemampuan presentasi, dan yang terakhir penyusunan proposal. Kenapa penyusunan proposal penting? Karena biasanya kita itu konsultan bekerja dari satu proyek ke proyek lain. Waktu timingnya itu sebentar gitu ya. Jadi satu proyek selesai sudah. Nah, kita harus mendapatkan proyek lagi supaya cash flow perusahaan tetap berjalan. Nah, disinilah penyusunan proposal itu penting gitu. Jadi kemampuan menulis, kemampuan membuat hampir sama mungkin kayak kita bikin skripsi ya, ada metodologi, ada approach, kemudian hipotesis kita seperti apa, langkah-langkah yang mau dilakukan nanti bagaimana, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa mata kuliah psikologi yang mungkin yang pastinya bisa mendukung ya buat teman-teman yang nanti mungkin berminat adalah
Pertama, psikologi industri dan organisasi, psikologi personel dan organisasi, kemudian psikologi manajemen, teknik observasi dan interview, kemudian adalah mengenai psikologi umum. Kenapa psikologi umum ini masuk gitu ya? Karena di sini nih kita berhadapannya dengan orang gitu, bukan hanya tentu semua pekerjaan psikologi berhadapan dengan orang ya, tapi kita seringkali sebagai konsultan itu selalu setiap saat berhadapan dengan orang baru lagi, dari perusahaan yang baru lagi, kemudian background sektornya berbeda. Jadi kita harus pintar-pintar menghadapi mereka, melihat bagaimana mungkin motivasi-motivasi yang terselubung gitu ya di pelaku-pelaku perusahaan ini gitu. Itu makanya kenapa psikologi umum penting. Nah, yang berikutnya adalah apa sih sumber-sumber pengetahuan lain jika kita ingin menjadi konsultan SDM? Dari yang saya alami selama ini adalah kita harus pelajari dan update mengenai undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan. Contohnya belum lama ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi bukan hanya anak hukum, anak jurusan fakultas hukum yang harus tahu mengenai peraturan ini, tapi kita sebagai pelaku atau praktisi SDM, terutama di perusahaan juga penting karena nantinya banyak peraturan-peraturan atau prosedur di perusahaan yang harus sejalan. Kemudian tentu mengikuti workshop atau seminar atau sharing session dari praktisi atau konsultan SDM yang lainnya. Yang terakhir adalah membaca berbagai buku atau literatur yang update mengenai manajemen SDM. Oke, yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan diri agar sukses bekerja, khususnya sebagai konsultan SDM ini. Menurut saya tentu kita harus terus belajar dan mencari update pengetahuan terbaru. Kenapa? Karena seringkali konsultan itu dipanggil atau dimintakan bantuannya oleh pihak perusahaan atau klien karena dianggap, oh kamu konsultan harus lebih tahu dong, konsultan harus lebih pintar gitu. Kan ini saya sudah hire kamu untuk kamu memberikan advice dan rekomendasi ke kita. Jadi memang kita harus terus belajar gitu ya, mencari update pengetahuan terbaru supaya kita juga bisa menghadapi pertanyaan yang mungkin bertubi-tubi dari klien ini. Selain itu juga kita harus banyak berdiskusi, terutama dengan mungkin senior-senior kita, praktisi lain. Jadi kita tahu apa yang terjadi di dunia luar sana. Selain itu tentu mengembangkan kemampuan interpersonal, mempertajam analytical thinking dan problem solving itu juga yang utama sebagai konsultan SDM. Oke, Mas Hari mungkin itu saja sharing singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silakan. Baik, makasih Mbak Lulu, inspiring ya, keren ya. Jadi mengingatkan saya pada pekerjaan saya 15 tahun yang lalu. Menurut saya udah 15 tahun kayaknya ninggalin kerjaan kayak gini Mbak Lulu. Oke, jadi saya juga ikut belajar. Baik, simpan dulu pertanyaan Anda. Kita akan langsung pada Mbak Dita. Mbak Dita, yuk langsung aja Mbak. Ya, siap. Terima kasih Mas Hari. Saya izin share screen juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di kesempatan kali ini di mata kuliah pengembangan karir, terima kasih atas kesempatannya buat Mas, Mbak semua untuk saya bisa membagikan pengalaman saya sebagai Education Policy Analyst. Oke. Sebelum masuk ke sharing session, mungkin ini ada satu pertanyaan gitu ya yang selalu ada di kepala saya selama saya bekerja. Kebijakan itu tuh pasti berpihak. Pertanyaannya mau berpihak pada siapa? Nah, kebetulan kantor saya, tempat saya bekerja, pilihannya hanya berpihak pada anak. Anak ini adalah seluruh peserta didik yang memang
menjadi subjek dalam pendidikan. Oke, ini perkenalan saya. Nama lengkap saya Dita Cahya Kristina. Teman-teman bisa kontak saya di kontak ini. Kemudian saya juga biasa dipanggil Dita. Saya angkatan 2007, lulus Januari 2012. NPM masih ingat 190110070127. Kemudian saat ini bekerja sebagai analis kebijakan di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Mungkin kalau tadi Mbak Lulu konsisten, ya sebenarnya saya pernah mencicipi beragam area di pekerjaan, mulai dari asesor, fasilitator, training spesialis, organization development, sempat juga di consultant gitu, recruiter, guru SD di program Indonesia Mengajar, dan juga konselor di suatu universitas swasta. Oke, nah ini saya akan cerita lebih banyak mengenai tempat saya bekerja dan bagaimana saya bekerja gitu ya. Kantor saya, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, itu merupakan think tank, non-profit, dan juga independen. Fokusnya itu pada penguatan kebijakan, bagaimana menciptakan ekosistem pendidikan yang tadi prinsipnya berpihak pada anak. Gitu. Kita juga bekerja dengan pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristekdikti, kemudian kita juga bekerja dengan Kemenak, terus Kemenkeu, KPK, gitu, dan juga Bappenas. Dan juga kita bekerja bersama pemerintah daerah. Pemerintah daerah salah satunya ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa kabupaten yang ada di Indonesia. Prinsip kerjanya pertama tadi berpihak pada anak gitu. Jadi setiap kebijakan itu selalu memikirkan bagaimana ya dampaknya terhadap anak gitu. Kemudian independen. Kita organisasi non profit gitu. Kita juga tidak untuk beberapa kerjasama dengan kementerian, kita tidak mendapatkan pembayaran gitu ya, pro bono. Kemudian kita juga berbasis ilmu pengetahuan, jadi mengedepankan data-data empiris, hasil riset, kemudian hasil praktik-praktik baik seperti itu, dan juga inklusif gitu. Nah, ini juga yang saya kerjakan. Yang pertama mulai dari penelitian gitu ya, bagaimana kita meneliti bagaimana praktek baiknya, kemudian bagaimana umpan baliknya agar bisa merumuskan strategi regulasi gitu ya. Bisa juga kita melakukan FGD dengan pemangku kepentingan. Kemudian setelah hasil data-datanya terkumpul, kita juga melakukan advokasi. Jadi mungkin FYI juga, PSPK mungkin satu-satunya organisasi Indonesia gitu ya yang bekerja mulai dari penelitian sampai advokasi dan implementasi. Kebanyakan memang organisasi yang bekerja di Indonesia itu adalah organisasi asing gitu ya, mulai dari penelitian, advokasi, dan implementasi. Kita juga advokasinya bukan hanya ke pemerintah, tetapi kita juga menyiarkannya ke publik melalui beberapa kanal. Kita juga membuat forum-forum diskusi gitu ya dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi setiap bulan kita ada namanya beranda. Beranda itu adalah diskusi umum gitu, di mana kita juga menghadirkan murid anak sebagai stakeholder pertama dan utama dalam pendidikan. Kemudian setelah kita merekomendasikan, mengadvokasikan, kita juga membantu dalam implementasinya. Jadi kerjasama dengan berbagai pemerintah daerah itu ditujukan untuk uji coba dan menjadi feedback loop gitu. Jadi apa yang kita rekomendasikan, kita juga tahu bagaimana sih implementasinya di daerah, seperti itu. Nah, untuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah kita lakukan itu beragam sekali, mulai dari kajian dan pengembangan kurikulum. Kalau teman-teman mengikuti isu-isu pendidikan, sekarang ada namanya kurikulum merdeka, gitu ya. Kemudian sistem asesmen dan penjaminan mutu, salah satunya penghapusan UN dan juga implementasi asesmen nasional, dan juga nanti akan ada penjaminan mutu lain. Kemudian regulasi terkait guru, PAUD,
tata kelola pendidikan, pendidikan tinggi, salah satunya yang kampus Merdeka. Kebetulan saya tidak ikut dalam pendidikan tinggi, dan juga beragam kebijakan pendidikan lainnya. Oke. Ini pertanyaan apa sih yang perlu dimiliki gitu ya kalau pengen jadi seorang analis kebijakan pendidikan? Ini yang paling tinggi, yang paling besar saya tulis sabar. Kenapa harus sabar? Karena ternyata dalam merumuskan kebijakan pendidikan itu jalannya cukup panjang, banyak sekali regulasi-regulasi yang terkait yang perlu diurai satu persatu gitu. Ketika saya pertama kali join gitu ya di sini, saya bengong, ini apa dulu ya yang perlu dibenahi, guru dulu, kurikulum dulu, atau apa dulu gitu. Gitu. Kemudian kita juga perlu berpikir strategis gitu ya, bagaimana kebijakan ini tuh bisa menguntungkan lebih banyak orang yang memang patut diperjuangkan. Kemudian bagaimana kita juga harus bisa agar kebijakan yang diimplementasiin ini tuh sustainable dan juga hemat secara anggaran. Kemudian ini mampu berpikir makro dan sekaligus mikro, jadi perlu jelas gitu ya secara kebijakan atas apa dan gimana sih penerjemahannya di lapangan. Kemudian perlu detail juga. Yang paling penting setiap konsultan mungkin perlu yang namanya analytical thinking gitu ya, tadi yang seperti disampaikan sama Mbak Lulu. Kemudian problem solving, refleksi, kemudian kemampuan berempati, ini juga sangat penting karena kita berhadapan dengan berbagai stakeholder. Kemudian gaining commitment, mau mempelajari sistem regulasi gitu. Jadi kita mesti paham bagaimana sistemnya, mulai dari UUD, undang-undang, PP, di bawahnya PP itu ada permen, di bawahnya permen ada perdirjen gitu kan, di bawahnya sampai perda ke bawah. Kemudian kita juga mesti belajar mampu agar bisa connect the dots gitu, karena tadi pendidikan itu tuh bukan satu area yang berdiri sendiri. Kita harus juga memikirkan gimana ya terkait kesehatannya, gimana ya terkait kesejahteraan sosialnya, seperti itu. Kemudian tadi adaptif dan mau bekerja dengan beragam stakeholders. Jadi kebanyakan saya bekerja mulai dari yang fresh graduate sampai dengan bapak-bapak yang sudah pensiun gitu ya, yang sudah berpensiun tetapi masih tetap berkarya. Itu kan range-nya juga banyak di kementerian. Itu kebanyakan pemangku kebijakan juga kan yang pengambil keputusannya jarak usianya lumayan jauh gitu ya, seperti itu. Kemudian ini nice to have gitu, nice to have, tapi mungkin akan jauh lebih baik kalau misalnya kita bisa itu operating Excel dan juga statistics, dan juga yang terakhir kemampuan fasilitasi dan observasi. Karena kenapa ini penting? Seringkali kalau di pemerintahan, di birokrat itu meeting-meeting itu tidak efektif gitu. Jadi banyak sekali melebar gitu ya. Kemampuan fasilitasi ini penting agar dalam kurun waktu yang durasi yang sudah ditetapkan kita bisa dapat gitu ya hasil yang diharapkan, seperti setidaknya keputusannya apa, seperti itu. Kemudian ini mata kuliah yang mendukung gitu untuk menjalankan peran sebagai analis kebijakan pendidikan. Saya sebenarnya sempat bingung ketika menuliskan ini karena hampir semua mata kuliah yang saya dapat ketika di psikologi Unpad itu tuh semuanya bisa saya pakai. Setidaknya kalaupun misalnya tidak secara praktis, logika berpikirnya itu saya dapat gitu di situ. Nah, mungkin ini beberapa yang memang bisa jadi saya generalisir gitu ya. Yang pertama psikologi umum. Betul, kita mesti mempelajari kayak kita jadi paham persepsi itu kayak apa. Jadi kalau di kementerian itu selalu ada yang namanya kegiatan namanya penyamaan persepsi gitu. Nah, ini penting. Kemudian statistik, psikometri, konstruksi tes dan pengukuran skala psikologi, metodologi penelitian, psikologi kognitif, psikologi pendidikan terutama, psikologi perkembangan gitu, terus pengembangan kurikulum, psikologi industri dan organisasi, psikologi sosial, sosiologi, pedologi, dan psikologi kepribadian. Dan mata kuliah lain, mungkin hal-hal lain gitu di luar dari materi-materi yang kita dapat di psikologi itu, kalau di analis kebijakan pendidikan, ilmu tata negara. Ini
ini penting banget gitu. Jadi posisi kementerian, posisi regulasi gitu ya, kemudian terkait kebijakan publik, politik, mau tidak mau kita harus mempelajari dan belajar gitu ya, memahami bagaimana situasi politik dan juga ilmu komunikasi. Karena apa yang sudah kita teliti, apa yang sudah kita kumpulkan data-datanya, ini akan jadi percuma kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya, gitu, baik ke pemangku kebijakan maupun ke umum, seperti itu. Nah, ini hal-hal lain yang teman-teman bisa eksplorasi di luar psikologi gitu yang bisa mendukung sebagai analis kebijakan. Pertama, memang update berita terkini gitu. Jadi kayak sesederhana kebanyakan anak-anak pengguna TikTok pun itu bisa menjadi bahan kita merekomendasikan suatu kebijakan gitu, terutama pas BDR kemarin ya, belajar dari rumah. Nah, ini bisa jadi salah satu, saya pernah masukin terkait ini tuh di modul mengenai guru gitu ya, bagaimana guru ini bisa menggunakan teknologi saat memberikan tugas kepada murid-muridnya gitu, dan juga baca jurnal mau nggak mau teman-teman. Kemudian hal yang kedua itu sering ngobrol sama orang anak, orang tua, guru, dan berbagai latar yang berbagai latar belakang gitu. Saya sering sekali kalau ngobrol naik Gojek gitu ya, tanya, ngobrol, dan bapaknya juga cerita, jadinya kita tahu bagaimana persepsi lapangan, bagaimana implementasi di lapangan, seperti itu. Terus hal ketiga itu sering bertanya, ini penting nggak ya? Ini tuh menguntungkan siapa sih gitu kan? Kemudian bener nggak sih kayak gini gitu. Jadi memang apa ya, siklus refleksi ini tuh ini adalah modal penting yang terus kita latih, harus kita latih sih gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu jatuh cinta terhadap ide-ide kita. Itu yang ya bahaya. Berikutnya adalah aktif di kegiatan sosial bersama masyarakat gitu. Jadi teman-teman juga bisa mulai nyoba gitu ya, sering-sering berkegiatan sama masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial. Sekarang banyak sekali ya wadah-wadah untuk teman-teman bisa eksplor di sana. Kemudian main di sekolah gitu, entah mau magang jadi guru, jadi experiencing-nya gimana sih ngajar itu, gimana jadi guru, atau ya cuman observasi juga nggak apa-apa gitu. Kemudian kalau misalnya memang sangat berminat, ini bisa mulai apply di kesempatan-kesempatan sebagai peneliti pendidikan gitu, atau apa namanya, pengambil data ketika riset pendidikan, seperti itu. Sudah Mas, kalau dari saya, terima kasih. Mungkin selanjutnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dita. Ih, keren sekali. Oke, teman-teman, kita akan buka dengan sesi tanya jawab ya. Namun kalau nanti pas teman-teman masih mikir, saya sudah punya list banyak pertanyaan nih, baik untuk Mbak Lulu dan Mbak Dita. Oke, saya buka dulu sesi pertama untuk pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan beri tanda untuk bertanya, raise your hand, and then langsung saja. Ica, Larissa, ayo Neng, silakan Neng. Saya izin. Habis itu Melda ya, habis itu Melda. Ica dulu, habis Melda. Silakan Neng. Oke, siap. Terima kasih Mas Hari atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin bertanya lebih ke Kak Lulu. Tadi kan Kak Lulu bilangnya katanya kayak kita tuh harus lebih expert gitu daripada klien-klien kita gitu. Sedangkan mungkin waktu kita lulus S1 belum punya pengalaman apa-apa, itu bagaimana ya Kak? Kayak boleh mungkin diceritain pengalaman Kakak waktu dulu baru-baru masuk di dunia konsultasi SDM, bagaimana kita bisa menangani permasalahan klien yang mungkin udah jauh lebih berpengalaman gitu dari kita sendiri gitu Kak. Apakah ada guide-nya atau ada apanya, mungkin bisa diceritain itu. Itu yang pertama. Apakah ini langsung semua ditanyain atau gimana ya Mas? Boleh, maksimal 3 tapi ya. Simpan dulu Mbak Lulu. Ayo. Nah, selanjutnya itu saya mau bertanya tentang di dunia konsultasi SDM itu dalam satu perusahaan itu apakah ada bagian HR-nya sendiri atau kita tuh merangkap juga sebagai HR-nya atau seperti apa gitu? Mungkin bisa
kasih tahu di bidang itunya karena saya belum kebayang. Dan yang terakhir adalah mau diceritain juga tentang kira-kira ilmu-ilmu apa aja yang sebenarnya perlu gitu untuk dimiliki waktu udah menjalani sebagai konsultan SDM itu, tapi belum didapat di perkuliahan psikologi. Karena di MBKM nanti kan ada kesempatan ya Mbak kita untuk belajar ke kayak ke prodi di luar psikologi. Kira-kira bagusnya belajar apa? Mungkin ada saran dari Mbak Lulu gitu. Terima kasih. Silakan Mbak Lulu. Oke. Langsung saja ya Mas Ari ya. Terima kasih pertanyaannya dari saya atau Ica tadi. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita menghadapi klien atau dari pihak perusahaan ketika kita masih baru nih gitu ya, masih baru terjun jadi konsultan SDM. Nah, ini juga saya rasakan sekali waktu itu ya kalau flashback ke mungkin 15 tahun yang lalu. Nah, biasanya sih pertama kalau kita masih junior, kita juga nggak akan dilepas sendirian gitu ya. Pasti kita biasanya akan mendampingi senior konsultan dan nanti kita juga akan mengakses mereka gitu. Tapi memang ada saat-saat di mana tuh kita anggaplah kita lagi mencari data atau mencari informasi ya, collect information. Ada saat-saat di mana kita sendiri dan tiba-tiba pihak klien atau tadi counterpart kita bertanya. Kalau pengalaman saya, biasanya itu kita dengarkan saja dulu apa komentar dan pertanyaan dari mereka gitu. Kita nggak perlu terburu-buru untuk menjawab gitu. Kalau dalam situasi, apalagi situasi informal ya, biasanya ya kita tampung dulu. Kalau kita bisa jawab langsung pada saat itu kita jawab. Kalau tidak, kita sampaikan bahwa pertanyaan akan kita sampaikan ke senior, nanti akan disampaikan komentarnya gitu. Jadi makanya selain juga ilmu yang kita miliki penting, itu kemampuan komunikasi dan interpersonal relationship itu juga penting gitu loh. Karena sebagai konsultan bisa dibilang tuh kita memang diharap lebih banyak tahu, tapi namanya manusia ya, tidak sempurna dan tidak semua tahu. Jadi kita juga harus pintar-pintar nih, apa ya bahasanya itu kayak ngeles gitu. Kita tampung dulu pertanyaannya Bu, Pak, nanti kita sampaikan ke senior. Itu kalau pengalaman saya seperti itu. Dan makanya juga kita perlu tadi selain pengetahuan, update terus informasi, teknik komunikasi yang baik dengan klien. Itu semoga menjawab yang pertama. Yang kedua, sebagai konsultan SDM, apakah merangkap atau tidak ya di internal perusahaan? Kalau di perusahaan saya itu tidak merangkap. Jadi saya di sini murni sebagai pekerjaan saya itu adalah konsultan SDM. Saya bukan bekerja di departemen SDM perusahaan gitu. Kalaupun saya melakukan rekrutmen dan seleksi, itu yang membutuhkan jasa saya atau user saya adalah pihak ketiga atau pihak perusahaan, bukan dari departemen terkait. Nah, tapi pernah juga kadang-kadang gitu ya, misalnya HRD-nya udah kelabakan, kita dimintain tolong biasanya untuk posisi-posisi kunci seperti manajer atau dev head ada yang resign. Oke, coba deh minta tolong sama Bu Lulu sebagai konsultan. Itu sih hanya insidental aja gitu. Tapi pada prinsipnya klien saya itu adalah pihak luar, pihak perusahaan, dan saya bukan berada di bawah departemen SDM seperti itu. Kemudian yang terakhir ilmu-ilmu yang perlu dikembangkan ya. Sebenarnya kalau untuk pendidikan lebih lanjut, saya rasa tuh kayak S2 mengenai Human Resource Management itu baik ya. Kemudian juga ada Certified Human Resource Practitioner kayak penyelenggaranya di Atmajaya itu juga salah satu yang banyak diikuti. Kemudian saya rasa S2 kayak manajemen itu juga bisa menambah ilmu sebagai konsultan SDM selain ilmu psikologi industri dan organisasi itu sendiri tentunya. Mungkin itu saja. Untuk Clarissa udah cukup jelas ya. Ya.
Makasih Mbak Lulu. Tadi juga ada tambahan dari fansnya Mbak Lulu tuh yang ngetik itu. Salah satu korban ospek saya juga yang lain tuh, seangkatannya Mbak Lulu, Mas Wiwit. Apa kabar Mas Wiwit? Jadi Cak, salah satu yang perlu ini saya tambahkan, tapi sebagai dosen ya Mbak Lulu ya, Cak, memang intervensi itu beda-beda Cak. Consulting itu beda dengan konseling Cak. Jadi kalau konseling itu kita memfasilitasi klien dengan menggunakan beragam micro skills untuk membantu klien menemukan permasalahannya dan memfasilitasi klien untuk menemukan, terutama kalau pendekatannya klien center ya, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi klien itu lebih expert tentang dirinya sendiri. Ini a bit difference dengan consulting, Chan. Cak. Jadi kalau consulting itu memang posisinya sebagai konsultan memang harus expert. Konsultan itu memang dia memberikan advice, dia memberikan advice based on their expertise, ya. Dan biasanya konsultan kayak punyanya Mbak Lulu itu dia punya riset panjang itu, sehingga dia mengembangkan frameworknya. Itulah kenapa mereka dibayar. Karena memang mereka punya riset, mereka kan compare dengan punya riset-riset di company lain kan. Ya, data-data itu adalah kekayaan mereka, itu adalah disebut sebagai, bagi mereka itu adalah knowledge capital. Jadi capital mereka memang knowledge gitu ya. Jadi mereka punya itu gitu ya. Itulah yang kemudian mereka dibutuhkan oleh organisasi, karena organisasi memiliki keterbatasan untuk compare kondisi perusahaan-perusahaan lain. Kebayang ya? Jadi dan jangan diserta-mertakan bahwa kemampuan atau knowledge itu selalu dikaitkan dengan degree ya. Ya, ketika Anda misalnya memang tidak menjamin Anda PhD ya, itu Anda tahu segalanya. Karena orang yang menggeluti satu bidang dan dia begitu tekun melakukan riset di bidang itu, dia jadi orang yang knowledgeable. Apalagi perusahaan consulting, dia punya itu. Itulah modal yang dijual oleh Mbak Lulu gitu. Ya tentu saja nggak akan di-share ke kita semua karena itu dagangannya Mbak Lulu ya. Ya, semoga itu yang menjawab ya, Cak, tambahannya dari saya. Makasih. Dan yang kemudian tadi memang kita punya cara untuk bagaimana to convince ya, klien ya, dengan kemampuan tadi disebut sebagai interpersonal. Di dalamnya selain empathy biasanya juga persuasiveness ya. How to sell your ideas itu sangat penting ya. Dan tetapi Mbak Lulu tadi juga strategi itu. Kalau kita nggak tahu sebagai konsultan, mending kita pending menjawab daripada jawab ngawur, karena itu akan merusak credibility dia. As a consultant, itu menjaga credibility dia itu jadi sangat krusial. Karena kalau konsultan udah kehilangan kredibilitasnya, ngawur nih, jawabannya ngaco nih gitu kan, itu jauh lebih berbahaya. Lebih baik kayak tadi, betul kata Mbak Lulu tadi, oke ya Pak, jawabannya saya tampung, saya akan konsultasikan, saya akan diskusikan dulu, saya akan pelajari lebih lanjut, nanti kami akan deliver jawabannya via email atau dalam next meeting. Itu jauh lebih memang jadi sangat strategis ya gitu ya. Dan itu justru menunjukkan cara Mbak Lulu menjaga credibility dia, menjaga integrity dia, gitu ya, daripada sok tahu ya. Lebih baik kita menunda. Itu salah satu tips ya, praktis yang tadi disampaikan oleh Mbak Lulu. Thanks Mbak Lulu. Melda, giliranmu. Silakan bertanya Mel. Oke, terima kasih Mas Hari. Saya mau nanyanya ke Kak Dita sih, sebenarnya lagi mencerna juga semua yang didapetin tadi, karena menurut aku menarik banget. Dan aku mungkin langsung penasarannya pas tadi Kak Dita ngebahas tentang proses penelitian, advokasi dan implementasi tadi kan. Terus di situ aku penasaran tentang proses implementasinya gitu, karena kan di PSPK juga skalanya nasional gitu kan, dan Indonesia tuh juga luas banget gitu. Terus gimana cara yang biasanya Kak Dita lakuin biar implementasinya tuh merata gitu, karena selama belajar di psikologi aku kayak belum
paling jauh mendapatkan gambarannya tuh di bagian implementasi itu ya, di proses implementasi dibanding proses penelitian dan advokasi gitu. Paling aku penasaran di situ sih, Kak. Terima kasih. Dit, sebelum dijawab, aku tambahin pertanyaannya ya, Dit ya, supaya lebih serem pertanyaannya. Jadi gini, kan kebanyakan mahasiswa psikologi, kalau kita bicara educational system itu kan ada instructional system, ada institutional system, ada public policy, ya kan? Nah, kebanyakan teman-teman yang seperti kamu pelajari, mereka itu kan bicara kalau dalam konteks tugas-tugas pendidikan itu di instructional system, ya. Bicara before instruction, during instruction, after instruction, ya. Bicara bagaimana need analysis, pengembangan kurikulum, method of delivery, evaluasi. Instructional system, sistem instruksional, itu mah mereka penugasan mereka kebayang. Makanya tadi Mbak Melda bertanya, saya kebayang kalau pada level itu ya. Yang kedua adalah institutional system, ya mereka belajar, meskipun bukan sistem pendidikan, tetapi kan dengan psikologi organisasi, itu organizational development, organizational behavior, mereka bicara institutional system, sehingga bisa memahami misalnya bagaimana sebuah sistem sekolah bekerja, relasi antara berbagai macam stakeholder dalam sistem sekolah. Tapi memang rasanya di psikologi, terutama di psikologi ya, itu jarang sekali bicara pada public policy kan, Dit. Sementara kamu tadi cerita tentang public policy, maka memang menjadi tidak familiar bagi anak-anak psikologi ketika bicara misalnya regulation, bagaimana sebuah kita mengadvokasi legislator untuk mengegulkan satu kebijakan, kita mengadvokasi kantor kementerian untuk nerbitin Kepmen, kita advokasi direktorat untuk nerbitin atau pemerintah daerah untuk nerbitin perda dan segala macamnya. Nah, itu yang pertanyaan yang hampir mirip dengan Melda, cuman saya perbuas saja. Nah, makanya apa yang kamu lakukan itu, kalau anak psikologi langsung mengerjakan pekerjaan kamu, apalagi dituntut dengan di level public policy kan menjadi challenging ya. So, apa yang kamu lakukan, belajar menyesuaikan diri pada itu, dan apa tipsnya bagi mahasiswa psikologi kalau memang mereka mau bekerja dalam level public policy sistemnya. Mengodit. Iya, pertanyaannya susah-susah ya, Mas. Iya, terkait pertanyaan dari Melda gitu ya, untuk implementasi. Jadi kalau di PSPK sendiri yang saya lakukan itu implementasinya ada 2, Mel. Jadi ada yang bottom up, implementasi dulu, kemudian nanti dipropose. Ada yang kita propose dulu, kemudian nanti diimplementasiin. Nah, untuk yang pertama, yang saya lakukan itu terkait kebijakan anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Jadi kan banyak sekali ya organisasi-organisasi yang sudah mengerjakan PAUD ini. Kita kumpulin data-datanya, kemudian kita kita bikin desainnya gitu ya, bagaimana sih implementasi di daerah. Nah, waktu itu saya mendampingi Nusa Tenggara Barat. Kita pilih 50 desa termiskin di Nusa Tenggara Barat. Nah, desain-desain yang sudah ada, yang sudah dilakukan, praktek-praktek baiknya sama organisasi lain, kita ambil, kemudian kita desainkan, kita praktekkan, implementasiin di sana. Apa yang works, apa yang enggak, itu kita catat. Kemudian itu kita formulasiin lagi menjadi rekomendasi kebijakan. Gitu. Nah, setelah diformulasiin, setelah bikin rekomendasi kebijakannya, memang advokasinya enggak sebentar ya. Untuk PAUD sendiri itu kita butuh waktu 1 tahun sampai akhirnya Direktorat PAUD berani untuk membuat peta jalan PAUD gitu. Nah, advokasi yang dilakukan juga advokasi yang dilakukan juga tidak hanya satu pintu memang. Misalnya kita melakukan advokasi ke Bappenas. Kenapa ke Bappenas? Karena itu perlu ada di RPJMN. Kita advokasi ke Kemenkeu. Kenapa? Karena
rencana aja kalau tidak ada penganggaran itu juga akan susah gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang implementasi yang kedua. Nah, implementasi yang kedua ini sebenarnya contohnya misalnya di kurikulum Merdeka gitu. Kurikulum yang baru saja di launching sama Mas Menteri di bulan bulan Februari. Nah, kita berangkatnya dari praktek-praktek di lapangan gitu lah. Bagaimana kurikulum ini diimplementasiin. Kebetulan waktu itu kurikulum 2013. Kemudian setelah itu kita pelajari bagaimana sih kurikulum di luar. Nah, waktu itu kita mempelajari yang Australia, kemudian Kanada, Singapura, dan beberapa negara-negara lain gitu ya yang mengimplementasikan kurikulum. Kemudian setelah itu kita rumuskan, kita kembangkan kurikulumnya. Ini juga prosesnya sampai 1,5 tahun gitu untuk pengembangan, 1 tahun untuk pengembangan kurikulumnya. Dan untuk implementasinya itu kita pertama kali menggunakan program sekolah penggerak, jadi pilot dulu. Nah, pemilihan pilotnya sendiri itu sebenarnya prinsip-prinsip di metodologi penelitian gitu ya, mencari sampel, keterwakilan, representatif itu digunakan gitu. Jadi memang selama ini kurikulum ini yang sudah kita tuh ada 12 kali berganti kurikulum dari semenjak Indonesia merdeka gitu, dan tidak ada pilot dulu sebenarnya. Jadi pilot cuman tidak representatif, ada kayak K13 itu ada tapi tidak representatif. Nah, kita gunakan bagaimana pendekatan-pendekatan di penelitian gitu, bagaimana pilot yang dilakukan ini, implementasi yang dilakukan ini agar representatif. Seperti itu mungkin Mel, agar kebayang ya implementasiinnya. Nah, terkait pertanyaan dari Mas Hari gitu ya. Ini susah sekali ya Mas. Saya Oke, nah sebenarnya tuh kalau ini pertanyaan susah sekali sih, gimana ya Mas? Ya gimana, kan kalau di bekal kamu tuh kan lebih banyak belajar pada level instruksional dan pada level institusional. Nah, tidak belajar dalam level public policy. Ya kalau di S2 sebenarnya ada mata kuliah tentang intervensi sistem, tapi kalau di S1 kan enggak gitu ya. Gimana kamu belajar terkait dengan intervensi sistem? Bagaimana kamu beradaptasi dalam prakteknya, Dit? Ya, Nah, sebenarnya pembelajaran pertama yang saya dapat itu ketika menjadi pengajar muda Indonesia Mengajar. Jadi sebenarnya Indonesia Mengajar itu tuh mungkin hanya 1/3 peran sebagai guru ya, sebagai pengajar. Sisanya itu adalah menggerakkan masyarakat ekosistem dan juga mengadvokasi di level dinas pendidikan. Nah, di situ pertama kali mungkin memetakan stakeholders. Memetakan stakeholders, siapa sih pemangku kebijakan gitu ya. Dinas pendidikan, Kadis, di bawah Kadis ada apa? Kemudian di bawah Kadis kan ada kabit-kabit. Kabit ini ngurusin apa? Kabit ini ngurusin apa? Seperti itu. Nah, itu yang menjadi bekal, yang menjadi momentum saya ketika saya memutuskan ke pekerjaan yang sekarang gitu ya. Saya mengalami sendiri bagaimana menerjemahkan K13. Saya melihat sendiri bagaimana kesulitan guru-guru. Saya mengurai dari dinas pendidikan itu sampai di kelas itu di mana sih bolongnya, di mana sih yang perlu diperbaikinya gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang di level pusatnya sendiri pun sebenarnya pemetaan stakeholders ini pun sangat penting gitu. Di kementerian tuh itu tuh banyak sekali unit utama ya, unit utama eselon 1 gitu ya. Ada yang ngurusin GTK sendiri. Kita pelajari. Jadi job desk-nya GTK tuh apa? Oh, GTK itu hanya merumuskan NPK, norma, panduan dan kriteria ya, pokoknya regulasi gitu ya terkait guru.
Bukan hanya guru ternyata, GTK, guru dan tenaga kependidikan. Yang dimaksud tenaga kependidikan itu apa? Oh, kepala sekolah masuk, pengawas masuk, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau advokasi, gimana sih cara mempengaruhi kadis gitu ya, itu bukan ke GTK tempatnya, tetapi ke PAUD Dasmen, Dirjen PAUD Dasmen gitu. Yang pertama sih memang kita perlu mengenal ininya ya, apa namanya, rimbanya, mengenal ruang-ruangnya dulu, seperti itu sih. Ya, Itu. oke, sip. Baik, saya perlu menjembatani karena Dita mengeluarkan beberapa istilah-istilah teknis yang perlu saya jembatani supaya jadi pembelajaran bagi mahasiswa ya. Jadi gini, teman-teman. Anda kalau tadi Dita sebenarnya Mbak Dita itu mencoba menjelaskan bahwa ketika kita bicara membuat intervensi, intervensi itu ada layer-layernya. Ya, kalau nanti Anda ingin secara akademis silahkan baca socio-ecological model. Ya, di dalam socio-ecological model itu ketika kita bicara intervensi itu ada level-level, ada layer-layernya, ada level yang disebut sebagai intrapersonal level, itu level individualnya. Ada yang disebut sebagai interpersonal level, itu relasi antar individu, misalnya dalam setting keluarga, dalam setting kelompok, ada intervensinya. Ada intervensi individu, ada intervensi interpersonal, ada level intervensi pada level organisasional. Itu yang mungkin Anda pelajari dalam psikologi organisasi. Itu yang tadi mungkin juga dijelaskan oleh Mbak Lulu. Kebanyakan bagaimana memberikan intervensi organisasi dengan berbagai macam sistemnya. Salah satunya HR system. Kemudian ada level komunitas. Tadi yang dijelaskan oleh Kak Dita ketika sebagai pengajar muda ternyata bukan hanya mengintervensi kelas tapi juga komunitas, ekosistem dalam pendidikan itu ya. Itu sebenarnya adalah community level intervention, dan kemudian setelah komunitas itu ada namanya public policy system. Itu tadi yang kemudian Mbak Dita mengatakan melakukan mapping berbagai macam elemen-elemen dalam satu sistem kebijakan itu. Ketika kebijakan ini keluar, ada elemen-elemen yang perlu didekati. Jadi itu kajian teoritisnya. Dalam prakteknya seperti yang dijelaskan Mbak Dita. Yang kedua, Mbak Dita mengeluarkan ada istilah teknis lagi yang perlu saya jembatani. Jadi tadi Mbak Dita mengeluarkan dua istilah teknis yang seringkali digunakan dalam pendekatan yang disebut sebagai asset-based approach. Satu, praktek baik, best practice. Yang kedua, benchmarking, ya. Melakukan bahasa Indonesianya tadi kamu apa? Benchmarking tadi apa? Studi banding, ya, studi banding ke Singapura dan segala macamnya. Jadi gini, kebanyakan teman-teman ketika mendekati persoalan itu menggunakan pendekatan yang disebut sebagai problem based approach. Anda sangat familiar dengan itu ya. Identifikasi masalah, kemudian setelah itu mencari alternatif penyelesaian masalahnya apa, dan menyusun rencana untuk mengimplementasikan penyelesaian masalah itu. Nah, Kak Dita itu menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Maka dia menggunakan istilahnya bukan identifikasi masalah, need assessment, tidak begitu yang dia lakukan. Ya, dia menggunakan yang disebut sebagai asset based approach atau appreciative based approach atau resource based approach, apapun itu. Nah, makanya didahului dengan menemukan praktek baik. Ya, menemukan praktek baik, kemudian baik yang ada di internal maupun yang kemudian ada di luar negeri, misalnya tadi, atau di tempat lain. Makanya pendekatannya adalah menemukan praktek baik dan melakukan benchmarking. Dari sana kemudian dimodel. Kira-kira gitu kan. Nah, sebelum dilakukan scaling up ke banyak orang, itu dilakukan piloting dulu. Nah, itu contoh kalau teman-teman belajar tentang pendekatan intervensi dengan pendekatan asset based atau appreciative based atau resource based approach. Ya, ini istilah teknisnya yang tadi digunakan oleh Kak Dita. Saya mencoba menjembatani supaya teman-teman lebih paham dari sisi praktis dan akademisnya, Dit. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya, silahkan. Saya buka lagi. Sambil menunggu. Nah, ini saya tanyakan ke keduanya, Mbak Lulu dan Mbak Dita. Tadi
kalau kita lihat kan keduanya itu mempromosikan pentingnya belajar, ya Mbak Lulu dan Mbak Dita, ya. Terus kemudian seperti kita tahu ya Mbak, sebenarnya ilmu itu kan seringkali jadi kadaluarsa, cepat jadi kadaluarsa kan ya. Ilmu itu cepat sekali kadaluarsa gitu ya. Apa yang dipelajari Mbak Lulu ketika S1 mungkin secara konten itu udah nggak relevan saat ini, ya nggak? Ya kan? Apa yang dulu Dita pelajari tentang PAUD, saya tahu lah, saya pernah ngajar Dita tentang PAUD, tentang pendidikan menengah, ya mungkin sudah nggak relevan juga saat ini, beberapa kontennya. Nah, pertanyaan saya adalah, metode pembelajaran apa, atau cara belajar apa, atau pengalaman belajar apa, terserahlah apa istilahnya ya, pengalaman belajar apa yang berharga saat S1, jadi bukan kontennya, bukan materi pembelajarannya, tapi pengalaman belajar, baik kurikuler maupun co-kurikuler, yang menjadi modal, yang membangun habit of mind-nya Mbak Lulu, yang membangun cara berpikirnya Mbak Lulu, yang membangun habit of mind-nya Dita. Karena saya yakin dalam pengalaman profesional saya juga, ternyata yang paling berharga itu bukan konten, karena konten cepat sekali kadaluarsa. Makanya kan tadi Mbak Lulu terus-menerus belajar, bilangnya Dita terus-menerus harus akses jurnal gitu. Itu kan untuk update knowledge. Tetapi habit of mind, pola pikir, cara berpikir itu kan sesuatu yang berharga sekali untuk handle klien. Baik tadi kalau konteksnya Mbak Lulu, klien di perusahaan, apalagi kalau ketemu dengan board of director for example, atau Mbak Dita ketemu orang-orang yang secara usia, secara tingkat pendidikan, secara posisi lebih superior dibandingkan Anda. Pertanyaan saya adalah, pengalaman belajar apa ketika S1 yang berharga, yang membangun habit of mind, yang membangun pola pikir yang saat ini jadi modal Mbak Lulu dalam berkarya. Silakan Mbak Lulu, barangkali Mbak Lulu dulu baru Mbak Dita. Silakan. Ya, terima kasih Mas Hari. Pertanyaannya menarik ya Mas ya. Jadi apa yang didapat di masa perkuliahan ya, terutama habit of mind. Kalau saya pribadi Mas sebagai konsultan itu, yang saya rasakan tuh kita perlu gigih dan tidak pantang menyerah gitu ya. Karena seringkali mungkin materinya itu memang materinya tuh kan banyak macam-macam update gitu ya. Tapi bagaimana kita meyakinkan klien atas konsep yang kita tawarkan, itulah yang penting gitu. Jadi kita harus terus mencari celah atau bisa dikatakan bagaimana kita berusaha meramu rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan sehingga klien tuh yakin kepada kita gitu. Tentu tadi ya masalah konten itu juga penting gitu. Buat saya itu, dan kemudian satu lagi tuh selain tadi ya kegigihan dan tidak pantang menyerah, itu adalah sistematika berpikir Mas. Jadi saya ingat dulu di masa kuliah, baik dengan dosen-dosen atau juga semasa ospek gitu, kita dituntut untuk berpikir, menemukan dulu apa ini akar masalahnya gitu, apa benar masalahnya gitu, apa benar ini yang dibutuhkan oleh klien gitu. Karena mungkin organisasi dia berbeda dengan organisasi yang lain gitu, dia skalanya kecil, kalau perusahaan lain mungkin butuh yang sophisticated, kalau perusahaan dia mungkin tidak perlu seideal itu gitu. Di situ kita harus secara sistematis ya merumuskan dulu sebenarnya apa akar permasalahannya, kemudian kita tarik lagi bagaimana kemampuan perusahaan itu, karena kita juga tidak bisa memberikan sesuatu yang terlalu ideal kalau klien kita sebenarnya juga tidak akan mampu mencapai hal tersebut, sehingga nanti pada akhirnya bisa diimplementasikan dengan baik. Itu mungkin Mas beberapa hal yang menurut saya penting gitu ya dari secara kerangka berpikir. Jadi pengalaman dulu dihajar dengan banyak referensi itu bermanfaat ya, Mbak Lulu? Iya Mas, jadi mau nggak mau tuh kita karena klien tuh banyak macamnya, banyak modelnya gitu ya.
background mereka, kemudian sektor mereka gitu. Jadi ya kita harus maju terus gitu ya dengan modal pengetahuan, modal ilmu yang kita punya, modal tadi database yang kita punya ya kita harus bergerak terus gitu. Nggak bisa kalau klien bilang sekali bilang tidak setuju, tidak mau, kita udah mundur gitu. Kalau konsultan tidak bisa seperti itu ya. Kita harus ya terus bergerak maju. Dan nggak ada panacea ya, nggak ada satu formula yang fits for all ya. Betul, karena kita harus sesuaikan siapa klien kita gitu. Kadang-kadang saya punya klien perusahaan yang mungkin isinya perusahaan baru mungkin hanya 10 orang, tapi pernah juga model kayak BUMN gitu ya, semi BUMN dia mau terapkan strategic HR yang karyawannya tuh ratusan sampai ribuan gitu. Itu berbeda sekali. Kita harus lihat siapa lawan main kita, Mas. Oke, jadi catatannya itu ya, artinya catatannya adalah justru malah persistence ya, kegigihan itu ya, untuk tidak mudah patah ya, tidak mudah menyerah hanya karena kita dapat satu kesulitan dan banyaknya tugas, banyaknya permintaan dan seringkali mungkin berubah-ubah, ya itulah klien ya, gitu ya. Dan seringkali sesuatu yang mungkin kita tulis, kita propose kepada mereka yang fit untuk company lain, terbukti berhasil untuk company lain, ternyata belum tentu fit juga untuk mereka karena memang si company ini punya karakteristik yang a bit different ya, gitu ya. Size company saja itu bisa jadi menentukan ya. Belum siapa si pengambil kebijakan di level-level tertentu. Jadi itu kegigihan kita untuk ngulik dan segala macamnya gitu ya. Kalau kegigihan mah dulu saya belajar dari Mas Wiwit kok. Ya, gitu. Ngejar seseorang gitu ya. Kalau sebelum dapat ya terus aja kejar gitu ya, Mas. Ya Mas Wit ya, gitu. Saya mau belajar dari Mas Wit kok. Ya, Mas. Ya Dit, kalau kamu gimana Dit? Pengalaman belajar apa Dit yang menurut kamu valuable ketika kamu belajar di S1 yang sampai sekarang jadi modal bagi kamu untuk berkarya ya, dan lebih ke habit of mind ya, lebih ke pola pikir, pola kerja dan segala macamnya. Silakan Dit. Iya, mungkin pembelajaran pertama tuh ketika saya hari pertama kuliah, Mas. Hari pertama kuliah sebagai penerima beasiswa waktu itu dipanggil sama Bang Zul, almarhum Bang Zul, dan juga Bu Munirah. Saya bilang bahwa, Pak, saya ini nggak tahu psikologi itu apa. Sebagai anak daerah saya nggak tahu psikologi apa. Tapi saya pilih aja psikologi waktu itu. Tidak apa-apa, ini kesempatan buat kamu gitu kan. Kalau kamu hari ini tidak berhasil, besok coba lagi, itu kesempatan lagi. Kalau nggak berhasil, coba lagi gitu. Seperti itu. Jadi saya memaknakan bahwa kesempatan, yang dimaksud dengan kesempatan itu menjadi apa yang saya pegang gitu dalam merumuskan kebijakan gitu ya, agar setiap anak tuh punya kesempatan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu betul kata Mbak Lulu, yang saya waktu itu kayak mati-matian ya, baik di mata kuliah apapun yang terkait penelitian, bahkan skripsi itu yang lama itu adalah ngulik yang namanya kerangka berpikir. Itu bekal itu tuh yang sangat-sangat berharga buat saya gitu ya. Gimana merumuskan kerangka berpikir, karena ketika kita mempropos kebijakan itu kita selalu bikin TOC-nya, theory of change-nya. Itu tuh modalnya dari kerangka berpikir gitu, dari ketika mulai psikologi eksperimen waktu itu kalau nggak salah ya, terus psikologi eksperimen lanjutan sampai skripsi itu selalu ada kerangka berpikir gitu. Itu kemudian yang ketiga, saya ingat sekali ya di setiap pengambilan data di psikologi, baik itu psikodiagnostik gitu ya, setiap hal itu adalah data. Bahkan Bu Hana kalau tidak salah pernah bilang bahwa itu klien garuk-garuk saja itu adalah data. Dan itu tuh membuat saya jadi lebih aware gitu ya, setiap respon-respon dari klien gitu ya, setiap data-data yang berceceran, setiap praktek-praktek baik yang bisa apa ya, bisa dikumpulkan, bisa dipropos, seperti itu sih mungkin Mas ya.
Oke, makasih. Jadi teman-teman saya nggak tahu, teman-teman kasih tanda ke saya. Teman-teman ngambil mata kuliah evaluation nggak sih? Udah atau belum? Atau sedang? Metode evaluasi? Sedang, sudah, atau belum? Oh, oke. Oke, belum. Oke ya. Oh, nggak ada. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Dita itu nanti akan dibahas di mata kuliah metode evaluasi. Jadi setiap program itu dimulainya tentu dari melakukan yang disebut sebagai sebelum perencanaan itu ada namanya working with stakeholder. Tadi Mbak Dita mengatakan itu melakukan pemetaan stakeholdernya. Siapa pemangku kepentingan terhadap program ini? Ya. Siapa beneficiariesnya? Siapa yang diuntungkan? Siapa sponsor dari program itu? Siapa agentnya dan segala macam. Jadi Anda harus melakukan itu karena seringkali luput Anda mengenali dari si siapa stakeholdernya, Anda luput mengenali programnya. Ya. Yang kedua adalah tadi yang disebut sebagai Mbak Dita ini, karena Mbak Dita mengeluarkan istilah teknis supaya teman-teman nggak kebingungan maksudnya apa. Di setiap program, ketika Anda propose kepada stakeholder, Anda meyakinkan sebelum bicara tentang bagaimana step by step program itu diimplementasikan, maka Anda harus menjelaskan yang disebut sebagai theory of change-nya. Theory of change itu adalah bagaimana tahapan-tahapan satu tujuan program itu dicapai dengan berbagai macam aktivitas. Ya, theory of change itu apa? Ya, theory of change itu adalah ya bagaimana Anda memberikan penjelasan ya kalau tadi mungkin padanannya kalau di skripsi adalah kerangka pemikiran ya, bagaimana satu hipotesis sementara itu hadir ya, simpulan Anda hadir ya. Anda munculkan satu simpulan sementara berdasarkan satu kerangka pemikiran tertentu, yaitu theory of change. Nah, seringkali kadang-kadang kalau di kami di mata kuliah evaluasi tidak harus menggunakan theory of change. Teman-teman juga boleh menggunakan namanya logical framework. Itu nggak jauh beda ya. Tapi sebenarnya dipelajari, Dit. Mungkin zaman kamu kuliah nggak dipelajari ya, Dit. Nggak ketemu dengan itu ya. Tapi kalau yang sekarang Anda akan belajar itu tentang evaluasi, karena Anda akan sebelum Anda mengevaluasi sebuah program, Anda harus kenal dulu siapa stakeholdernya. Yang kedua harus Anda kenali theory of change-nya atau logic of modelnya dari program itu atau logical framework-nya dari program itu. Ya, itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Dita. Dan ternyata kata Mbak Dita, memang itu nggak mudah ya. Memang itu nggak mudah, tetapi ternyata ketika Anda mempelajari itu dan Anda lincah dalam membuat logical framework-nya dan segala macamnya, itu ternyata berguna. Nah, kalau di secara spesifik theory of change terutama behavioral change itu memang dipelajari di S2 kalau di Fakultas Psikologi, Dit. Jadi di mata kuliah dasar intervensi psikologi, Anda sebelum merancang intervensi psikologi akan diajak untuk berlatih bagaimana mengembangkan theory of change ya. Tapi memang kalau di S1 tidak. Nanti kalau Anda ngambil S2 ketemu di mata kuliah itu karena saya yang ngajar, Anda akan ketemu tentang theory of change yang tadi dijelaskan oleh Kak Dita ya. Tapi padanannya kayak gitu ya. Padanannya seperti yang dijelaskan oleh Kak Dita supaya teman-teman lebih paham dari sisi kajian psikologinya. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan? Kalau yang non kurikuler, Mbak Lulu sama Mbak Dita, yang kegiatan yang non kurikulum, entah kegiatan pertemanan, entah kegiatan kemahasiswaan atau apapun, apa yang dirasakan bermanfaat untuk karir Mbak Lulu? Silakan Mbak Lulu, nanti habis itu Mbak Dita. Dulu saya ikut itu ya Mas ya, apa tuh namanya, ya keorganisasian lah kalau sebentar gitu ya, dan menjalin pertemanan juga baik dari teman-teman kampus atau teman di luar kampus ya. Menurut saya sebenarnya networking itu penting gitu Mas.
untuk bisnis konsultan ini gitu. Jadi bagaimana kita juga pelan-pelan kita membangun network kita ya, mungkin dari teman-teman dulu satu organisasi, kemudian teman-teman sekampus, teman-teman di luar kampus gitu kan, karena kalau di kegiatan yang ekstrakurikuler atau non kurikuler kan kita biasanya diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak pihak gitu ya. Saya rasa itu juga penting sebagai modal, karena sebagai konsultan itu seringkali tadi kita perlu cari proyek baru, kemudian mungkin kita approach perusahaan-perusahaan, kemudian kalau ada rekan yang seringkali juga ada rekan-rekan yang lama yang menghubungi, butuh advice apa, itu juga perlu dibina gitu ya. Jadi networking itu sebenarnya bisa dipupuk dari sejak kuliah, terutama di bidang non kurikuler tadi gitu Mas. Ya, berjejaring. Jadi harus gaul ya, Mbak Lulu ya, dengan berbagai macam pihak, terutama yang berbeda perspektifnya dengan kita, sehingga wawasan kita bertambah, kita pun juga punya pengalaman how to deal with difficult people ya. Sometimes itu akan kita dapat dari berjejaring ya. Kita akan ketemu dengan orang yang berbeda, kita akan ketemu dengan orang yang menyebalkan, kita akan ketemu dengan sometimes orang-orang yang menyulitkan untuk diajak berkolaborasi, orang yang mungkin memanfaatkan kita dan segala macamnya. Itu tidak didapat dari buku ya Mbak Lulu ya, itu didapatnya dari pergaulan. Ya, Mbak harus Dita, praktekkan. betul. Mbak Dita silakan. Apa yang didapat di luar yang non kurikuler, Mbak? Iya, yang saya dapatkan itu adalah modal sosial, Mas. Fakultas psikologi ini tuh terdiri dari, saya dapat teman waktu seangkatan tuh mulai dari Aceh sampai Papua gitu ya. Sekarang banyak teman-teman yang sudah kembali ke daerah dan sudah punya anak. Jadinya itu modal saya ketika saya tanya iseng-iseng, kalau di daerah sini gimana anak-anak belajar gitu ya. Itu pertama, modal sosial. Kemudian yang kedua, banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang tuh jadi saya refleksi gitu ya. Waktu itu saya kalau di psikologi itu ada namanya program kakak sayang adik ya, yang mengajar anak-anak di sekitar gitu ya. Itu sampai sekarang tuh bagaimana respon-respon anak-anak itu tuh selalu menjadi modal saya ketika bekerja. Yang ketiga itu saya ikut di level universitas, itu namanya Bina Desa. Di desa apa tuh yang kuda ke atas tuh di sana gitu. Nah, di situ saya juga jadi interaksi dengan masyarakat, bagaimana waktu itu ngedorong masyarakat biar mengolah sampah, itu tuh selalu jadi kebayang terus gitu Mas, gimana cara influence masyarakat, bagaimana program itu sampai ke masyarakat. Itu sih. Oke, kita masih punya 10 menit. Ada pertanyaan lain dari teman-teman mahasiswa? Bila tidak, sebelum saya serahkan ke Mbak Fitri, saya punya pertanyaan terakhir untuk Mbak Lulu dan Mbak Dita. Nih, sekarang saya minta Mbak Dita dulu yang menjawab. Tadi kan sebenarnya untuk bekerja di instansinya Mbak Dita, itu kan nggak cuma orang psikologi ya. Teman-teman ilmu pendidikan, teman-teman sosiologi, teman-teman manajemen bisa juga ke sana. Ya. Pertanyaan saya ada dua sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah, apa competitive advantage-nya lulusan psikologi bekerja di pada posisi dan pada institusinya Mbak Dita? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa komentar atau saran pada pekarya, orang-orang yang partner-partner Mbak Dita yang generasi sekarang, generasi teman-teman mahasiswa ini. Kan Mbak Dita kan generasi 2000-an ya. Mbak Lulu generasi 90-an ya. Sekarang ini kan 2020-an ya, kira-kira gitu. Nah, saya yakin Mbak Dita juga berinteraksi dengan adik-adiknya ya. Apa komentar, boleh saran, boleh impresi kepada mereka. Jadi dua pertanyaan untuk Mbak Dita dan Mbak Lulu. Pertama adalah, apa competitive advantage-nya? Apa keunggulan kompetitifnya lulusan psikologi
yang bekerja, kalau bekerja di posisi Mbak Dita dan Mbak Lulu, atau bekerja di institusi Mbak Dita atau Mbak Lulu. Yang kedua adalah apa, based on your generic observation could be terkait dengan berkarya, berpartner dengan generasi-generasi teman-teman yang saat ini masih mahasiswa. Silakan, Mbak Dita dulu. Iya, ya. Lulusan psikologi itu kita belajar mengenai manusia, segala aspek manusia. Jadinya teman-teman saya selalu bilang bahwa lo palu gada gitu. Mulai dari bagaimana kurikulum, bagaimana manajemen organisasi, sampai pengolahan data, itu kita bisa gitu. Itu semua kita dapetin di psikologi. Sementara untuk jurusan lain itu tidak ada. Misalnya untuk dari pendidikan, ternyata yang diajarin di pendidikan cuma teori pendidikan dan bagaimana cara mengajar. Yang dibicarain sama orang sosial, mereka cuma bagaimana ekosistem, bagaimana sosial gitu kan. Manajemen juga sama, tetapi yang kita dapat, yang saya dapat dari psikologi semuanya ada. Makanya tadi saya bingung mata kuliah yang sangat berkaitan, karena semuanya berkaitan. Itu. Kemudian yang kedua gitu ya, respon saya ke teman-teman yang anak 2020-an, teman-teman memiliki akses yang sangat luas dan tak terbatas. Dan teman-teman sudah terpapar dengan media, terpapar dengan bahan-bahan belajar gitu ya. Itu sudah sangat sangat dini, sangat muda sekali gitu. Nah itu manfaatinlah, bereksplorasilah dengan semuanya. Dan teman-teman itu menurut saya sih angkatan yang di atas saya, ya di atas saya itu setelah saya itu adalah teman-teman angkatan yang sangat pembelajar cepat gitu, dan karena mereka punya akses yang tidak terbatas untuk terus belajar. Terima kasih Mbak Dita. Mbak Lulu, sekaligus sebagai statement penutup, monggo. Competitive advantage sebagai lulusan psikologi ya Mas, terutama saya sebagai seorang konsultan SDM, di mana kita bekerja langsung dengan sumber daya manusia, dengan orang, mengenai bagaimana kita meningkatkan fungsi SDM di perusahaan gitu. Jadi advantage-nya adalah kita benar yang diinformasikan kita belajar tentang manusia. Jadi kita tidak hanya melihat tindakannya sebagai suatu tindakan saja gitu ya, tapi kita juga melihat apa yang dibalik itu, bagaimana sih persepsi dia, apa motivasi dia melakukan itu gitu, apa tujuannya, itu juga penting gitu, karena kita bukan berhubungan dengan sesuatu yang rigid, tapi kita berhubungan dengan manusia yang dinamis, dan di psikologi kita mempelajari semuanya itu yang menurut saya keunggulannya. Nah, kemudian untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa di angkatan yang sekarang ya, kedepannya terutama nanti jika sudah terjun langsung ke masyarakat, baik di organisasi atau di komunitas lain, jagalah selalu hubungan yang baik gitu ya, hubungan profesional yang baik dengan pihak-pihak lain gitu, karena kita akan selalu bersinggungan dengan mereka, dan kita juga akan membawa nama pribadi tentu dan membawa nama kampus gitu. Karena mungkin zaman sekarang kan zaman sosial media yang sangat cepat, zaman informasi yang sangat cepat, jadi kita harus selalu menjaga hubungan baik dan profesionalitas di dalam bekerja. Itu aja Mas, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Lulu dan Mbak Dita, inspiring. Rasanya teman-teman sepakatnya dengan saya, sangat inspiratif. Kasih tanda cinta atau tanda reaksi jempol untuk mereka berdua. Makasih Mbak Dita dan Mbak Lulu. Bagi saya pun saya belajar banyak. Makanya saya bertanya banyak karena saya sendiri tercerahkan oleh pengalaman Anda berdua, dan rasanya sih sebagai juga orang yang pernah belajar di fakultas, saya ikut bangga. Saya ikut bangga atas pencapaian Mbak Lulu dan Mbak Dita, dan terima kasih telah menginspirasi kami semua di fakultas. Semoga ini
pengalaman kembali ke kampus ini menjadi pengalaman manis juga bagi Mbak Lulu dan Mbak Dita, sehingga nggak kapok nanti kalau kami mengundang ya, nanti ini juga ada Ibu Manajer kemahasiswaan, sehingga semoga Mbak Dita dan Mbak Lulu tetap sedia berbagi untuk kami, bukan hanya untuk adik-adik mahasiswa kita, tapi juga bagi kami yang ada di kampus bisa tercerahkan, bisa belajar banyak dari teman-teman praktisi di lapangan, sehingga kita bisa terus-menerus saling mengasah sharpen our soul ya, mengasah gergaji kita dan terus-menerus belajar. Saya mohon maaf untuk Mbak Lulu, Mbak Dita dan kawan-kawan semua ketika menjadi pemandu acara ini kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kalau ada candaan yang semakin garing kayak kerupuk atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan karena itu tidak ada niatan untuk hal-hal yang negatif. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi nilai ibadah juga untuk kita semua, terutama bagi yang berbagi pengalaman untuk kita semua. Terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar mata kuliah ini. Mbak Fitri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari, terima